Selamat datang kembali dalam channel Studio Akuntansi. Saya Ferry Laurentius. Kita akan membahas kajian masih pengauditan tentang siklus pengeluaran. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian substantif atas hutang usaha. Nah, ketika kita akan mengaudit saldo hutang usaha, maka prosedur pendahuluan yang harus kita lakukan adalah setelah diminta saldo-saldonya, maka lakukan penelusuran saldo awal hutang usaha ke kertas kerja audit tahun sebelumnya. Kemudian review aktivitas pada akun hutang usaha di buku besar dan lakukan investigasi atas jumlah atau sumber transaksi yang tampak tidak biasa. Selanjutnya, minta daftar hutang pada tanggal neraca dan lakukan footing daftar hutang serta cek kesesuaian dengan buku pembantu hutang usaha atau sering juga disebut kartu pemasok dan akun hutang usaha di buku besar serta arsip faktur pemasok yang belum dibayar. Nah, nanti diberikan tick mark di kertas kerjanya. Nah, kemudian prosedur audit yang dilakukan pertama adalah melakukan prosedur analitikal, yaitu kembangkan harapan untuk saldo akun utang dagang menggunakan pengetahuan atas aktivitas bisnis entitas. Jadi dari pemahaman kita yang sebelumnya, kemudian kondisi perdagangan normal dan histori perputaran hutang usaha. Selanjutnya hitunglah rasio. Biasanya rasio yang digunakan adalah perputaran hutang dagang terhadap liabilitas jangka pendek, hutang sebagai persentase dari total aset, rasio lancar, dan rasio cepat. Setelah kita hitung, lakukan analisis hasil rasio itu terhadap saldo yang diharapkan berdasarkan data tahun sebelumnya atau juga data histori, data anggaran, atau data lainnya, data industri juga bisa. Kemudian, bandingkan saldo biaya terhadap saldo tahun sebelumnya atau jumlah yang dianggarkan untuk melihat apakah ada indikasi kurang saji atau understatement. Perlu Anda ingat bahwa terkait dengan hutang usaha itu akan cenderung dilakukan understatement atau salah saji menurunkan saldo. Nah, pengujian atas rincian transaksi yang pertama, periksa dokumen pendukung. Nah, caranya pilih sampel faktur pemasok dari sisi kredit akun hutang dagang dan periksa dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan barang, order pembelian, permintaan pembelian, apakah sudah sesuai. Kemudian pilih sampel bukti pengeluaran kas dan memo kredit untuk retur dan penyesuaian penjualan dari sisi kredit akun hutang dagang dan periksa dokumen pendukungnya. Prosedur kedua, kita melakukan pengujian pisah batas atau cut-off test atas transaksi pembelian. Caranya pilih sampel transaksi pembelian beberapa hari sebelum akhir periode dan beberapa hari setelah akhir periode, kemudian lakukan pemeriksaan dokumen pendukungnya untuk menentukan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Jadi tidak ada pergeseran pengakuan. Amati jumlah laporan penerimaan terakhir yang dikeluarkan pada hari terakhir bisnis pada periode audit dan telusuri sampel laporan penerimaan terendah dan tertinggi ke dokumen pembelian terkait dan tentukan bahwa transaksi telah dicatat dalam periode yang tepat. Kemudian, lakukan pengujian pisah batas atau cut-off test atas transaksi penerimaan kas. Amati nomor cek terakhir yang dikeluarkan pada periode audit dan telusuri kecatatan akuntansi untuk memverifikasi akurasi pisah batas. Kemudian, lakukan juga pengujian pisah batas atas retur pembelian. Nah, caranya pastikan bahwa retur pembelian dikirim kembali ke pemasok beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah tanggal neraca pada periode audit dan pastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Kemudian, lakukan pemeriksaan dokumen pendukung atas retur pembelian terakhir
yang dicatat ke jurnal, ke otorisasi pemasok, dan laporan pengiriman. Nah, kemudian lakukan pencarian atas hutang dagang yang belum dicatat. Apakah ada hutang dagang yang belum dicatat? Nah, kita lakukan penelusuran, periksa pembayaran setelah tanggal neraca atau subsequent payment antara tanggal neraca dan akhir pekerjaan lapangan. Dan ketika dokumentasi terkait mengindikasikan bahwa pembayaran untuk liabilitas yang tercantum di neraca, maka telusuri ke daftar hutang dagang. Kemudian periksa dokumentasi untuk hutang dagang yang dicatat pada akhir tahun yang tetap belum dibayar sampai akhir pekerjaan lapangan. Kemudian investigasilah ketidaksesuaian order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok pada akhir tahun. Minta keterangan dari personel akuntansi dan pembelian tentang hutang dagang yang belum dicatat. Nah, itu pengujian atas rincian transaksi atau transaksi. Kita akan memasuki, setelah itu dilakukan, pengujian atas rincian saldo. Pertama, kirim surat konfirmasi kepada pemasok atas saldo hutang usaha. Identifikasi pemasok utama atau pemasok besar dengan mereview kartu pemasok atau buku pembantu hutang dagang atau arsip induk hutang dagang, dan kirim permintaan konfirmasi kepada pemasok yang memiliki saldo besar, yang memiliki aktivitas transaksi yang tidak biasa, atau saldo kecil atau saldo nol, dan saldo debit. Bisa saja yang saldo kecil atau saldo nol kalau auditor melihat ada indikasi kesalahan atau kecurangan pada saldo itu. Kemudian investigasi dan rekonsiliasi setiap perbedaan dengan hasil konfirmasi. Untuk perbedaan itu harus ditindaklanjuti. Nah, rekonsiliasi hutang yang tidak terkonfirmasi dilakukan rekonsiliasi ke laporan bulanan yang diterima klien dari pemasok. Nah, pengujian atas penyajian dan pengungkapan. Apa yang dilakukan, bandingkanlah penyajian laporan keuangan dengan SAK. Apakah penyajian tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan? Caranya, tentukan bahwa hutang telah diidentifikasi dan diklasifikasi sesuai dengan tipe dan periode pembayaran yang diharapkan. Kemudian, tentukan apakah terdapat saldo debit yang jumlahnya signifikan secara agregat. Dan saldo debit ini, kalau ditemukan, harus direklasifikasi. Kemudian tentukan kewajaran pengungkapan yang terkait dengan pihak-pihak istimewa atas jaminan hutang. Kemudian minta keterangan dari manajemen tentang keberadaan komitmen atau kewajiban kontingensi. Evaluasi kelengkapan dari penyajian dan pengungkapan untuk hutang pada draft laporan keuangan untuk menentukan kesesuaian dengan SAK. Kemudian baca pengungkapan dan secara independen evaluasi klasifikasi akun dan keterpahamannya. Mudah-mudahan ini menambah kasanah kita tentang audit atas siklus pengeluaran. Terima kasih.